Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursilia dengan NIM 233111146 dari kelas 5D. Pada video kali ini, saya akan membahas hal yang sangat penting dalam hygiene pangan, yaitu produk alami madu dengan judul Hygiene Madu dan Keamanan Pangan. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan hygiene madu, mengapa penerapannya penting, jenis-jenis kontaminasi yang dapat terjadi pada madu, serta peranan dokter hewan dalam menjaga keamanan madu sebagai pangan. Yang pertama, apa itu hygiene madu? Secara sederhana, hygiene madu adalah seluruh prosedur dan upaya yang diterapkan untuk memastikan madu tetap bersih, aman, dan terbebas dari zat berbahaya, mulai dari proses produksi, pengolahan, hingga distribusi ke konsumen. Dalam konteks hygiene pangan, tujuan utama dari penerapan hygiene adalah mencegah terjadinya kontaminasi fisik, kimia, dan biologis, sehingga kualitas keamanan madu sebagai produk pangan tetap terjaga. Salah satu contoh kasus yang penting untuk diketahui adalah adanya kontaminasi Clostridium botulinum pada madu, sehingga bakteri ini dapat menyebabkan botulisme, terutama pada bayi di bawah usia 1 tahun, sehingga madu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh kelompok usia tersebut. Kemudian, mengapa hygiene madu itu penting? Meskipun madu dikenal sebagai produk alami yang memiliki sifat antimikroba, bukan berarti produk madu sepenuhnya bebas dari resiko kontaminasi. Kontaminasi dapat terjadi berbagai tahap, mulai dari lingkungan lebah, proses panen, hingga penyimpanan dan distribusi. Beberapa alasan utama pentingnya hygiene madu antara lain, madu merupakan produk pangan alami yang banyak digunakan sebagai pemanis, obat tradisional, dan bahan perawatan kesehatan. Tanpa hygiene yang baik, manfaat tersebut justru dapat berubah menjadi resiko kesehatan. Kedua, adanya bahaya kontaminasi. Kontaminasi madu dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari infeksi bakteri, paparan bahan kimia, hingga reaksi alergi akibat kontaminasi fisik. Sebagai contoh, laporan dari Otoritas Keamanan Pangan Uni Eropa pernah menemukan residu pestisida dalam beberapa sampel madu yang beredar di pasaran, sehingga hal tersebut menyebabkan madu harus ditarik secara besar-besaran dari pasaran demi melindungi konsumen. Kemudian ada jenis kontaminasi fisik pada madu. Secara umum, kontaminasi pada madu dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada kontaminasi fisik, seperti debu, serpihan kayu dari sarang lebah, atau partikel asing lainnya. Kontaminasi ini dapat membuat madu terlihat kotor dan berpotensi berbahaya bagi konsumen jika tertelan. Yang kedua, kontaminasi kimia dapat berasal dari pestisida, logam berat, maupun residu antibiotik. Sebagai contoh, pestisida dari tanaman yang dikunjungi oleh lebah dapat terbawa masuk ke dalam madu. Yang ketiga, ada kontaminasi biologis yang melibatkan mikroorganisme seperti Clostridium botulinum maupun jamur. Kontaminasi biologis ini dapat berbahaya karena dapat menyebabkan penyakit serius, khususnya botulisme pada bayi. Ketiga jenis kontaminasi ini harus dikendalikan dengan baik untuk menjamin keamanan madu sebagai produk pangan. Kemudian, adapun dasar hukum dari hygiene madu. Di Indonesia, penerapan hygiene madu didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur keamanan produk pangan dan produk hewan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggara bidang jaminan produk halal. Peraturan-peraturan ini menjadi dasar hukum bagi produsen untuk menetapkan standar hygiene dan keamanan pangan madu secara konsisten. Kemudian, ada peranan dokter hewan dalam hygiene madu. Dokter hewan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan mutu madu. Peran tersebut meliputi pengawasan kesehatan lebah,
karena penyakit atau parasit seperti Varroa destructor dapat mempengaruhi kondisi koloni dan kualitas madu yang dihasilkan. Selain itu, dokter hewan juga berperan dalam menjaga lingkungan produksi dengan memastikan sarang lebah berada di lingkungan yang aman, minim paparan pestisida serta bahan kimia yang berbahaya. Berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan pengawasan kesehatan lebah yang ketat mampu menurunkan kontaminasi biologis pada madu. Sebagai kesimpulan, madu merupakan produk pangan alami yang memiliki nilai gizi dan manfaat yang tinggi. Namun, tetap berpotensi terkontaminasi apabila hygiene tidak diterapkan dengan baik. Kontaminasi dapat berupa fisik, kimia, maupun biologis, dan masing-masing dari jenis kontaminasi ini memiliki resiko tersendiri bagi kesehatan konsumen. Oleh karena itu, penerapan hygiene pangan dan pengawasan yang ketat serta kepatuhan terhadap standar keamanan pangan merupakan hal yang mutlak dalam setiap tahap produksi madu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.